kita akan mempelajari bagaimana memainkan lagu populer dalam bentuk ensemble. Bersama saya, semoga hari ini kita menyenangkan dan berguna nanti ke depannya. Kita lanjut untuk pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana apa jenisnya, bagaimana tentang ensemble sudah kita pelajari pada pembelajaran kelima kemarin. Kita hari ini lebih cenderung ke prakteknya. Jadi hari ini kita akan mempelajari teori dan prakteknya. Di awal ini tentang teori, nanti di belakang akan saya tampilkan tutorial bagaimana cara bermain ensemble menggunakan, terutama ini menggunakan recorder. Kita akan lanjut. Agendanya sudah saya sampaikan tadi, silahkan presensi pada link yang kami berikan, kemudian menonton video sampai akhir, karena di akhir nanti akan ada tutorial bagaimana memainkannya, kemudian kerjakan tugasnya. Link presensi, link penugasan akan kami share nanti di bawah setelah video ini. Kita lanjut. Memainkan lagu populer dalam bentuk sajian ensemble atau latih. Kita hari ini latihan ensemble sejenis. Masih ingat ada ensemble sejenis, ada ensemble campuran. Tahapan apa yang harus dipersiapkan dalam bermain musik ensemble adalah sebagai berikut. Tentukan melodi pokok atau utama lagu yang akan dimainkan. Apakah yang dimaksudkan melodi pokok? Itu adalah not-not dalam sebuah lagu. Itu not pokoknya. Kemudian kita tentukan akordnya, pergerakan akord, progresif akordnya, supaya nanti dalam memainkannya juga sesuai dengan chordnya. Buatlah aransemen sesuai alat musik yang akan dipergunakan. Jangan lupa sesuaikan dengan register. Register itu adalah batas wilayah nada yang bisa dimainkan dari sebuah alat musik, ya, ambitus sebuah alat musik. Aransemen bisa ditulis dengan notasi balok ataupun notasi angka sesuai dengan kemampuan para pemain musiknya. Nanti supaya lebih mudah, silahkan ditulis ke dalam notasi angka. Contohnya di pertemuan berikutnya nanti akan saya berikan. Kemudian berlatih membaca notasi tiap-tiap kelompok musiknya. Jadi karena ensemble itu bermain secara bersama, kelompok satu memainkan alat yang satu, yang kelompok lain memainkan alat yang lain, demikian. Kalau kita hari ini fokus untuk belajar untuk nanti ke recorder sopran. Kemudian setelah berlatih, maka bisa dimainkan secara bersama-sama sesuai dengan aransemen yang telah dibuat. Berikutnya, latihan memainkan alat musik melodis. Untuk diingat lagi bahwa alat musik melodis adalah alat musik yang dipergunakan untuk memainkan melodi pokok lagu atau melodi utama. Alat musik ini memiliki ciri hanya bisa dimainkan nada per nada, sehingga alat ini tidak bisa memainkan beberapa nada secara bersamaan. Contohnya itu adalah recorder, kemudian ada biola, kemudian ada flute, ada trompet, ada saksofon, dan lain sebagainya. Intinya bahwa alat-alat musik ini tidak bisa dimainkan beberapa nada secara bersamaan, ciri khasnya, dan digunakan untuk memainkan melodi pokok. Berikut, berlatih memainkan alat musik recorder. Recorder adalah salah satu instrumen musik dari keluarga alat musik tiup dengan bunyi seperti peluit. Ini cara memainkannya di tiup. Nanti di tutorial akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk memainkan recorder, kita harus meniup dari ujung yang berbentuk pipih. Recorder yang berbentuk pipih. Recorder terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kepala, badan, dan kaki. Recorder memiliki 7 lubang di bagian atas badannya, 2 lubang di bagian terendah memiliki lubang ganda, dan 1 lubang di bagian bawahnya.
Orang awam mungkin akan kebingungan jika kita sebut alat musik ini bernama recorder, karena dalam bahasa Inggris recorder artinya alat rekam. Sebenarnya recorder berasal dari kata ricordare, spesial. Dalam bahasa Itali artinya mengingat. Kita lanjut bahwa kita sebelum belajar recorder, kita kenal dulu. Ada beberapa recorder. Yang paling kecil recorder itu namanya sopranino. Ini wilayah nadanya paling tinggi. Kemudian soprano, kemudian alto, kemudian tenor lebih rendah. Ini rendah. Ini paling rendah di kontrabas. Masing-masing alat ini memiliki wilayah suara yang berbeda-beda. Sehingga suara ini tidak bisa memainkan nada rendah. Kalau dibalik, kontrabas tidak bisa memainkan nada tinggi. Ini untuk nada tinggi, nada sedang, nada rendah, rendah. Agak rendah, ini rendah banget, bass, tenor ya. Kemudian kontrabas itu paling rendah. Pada kesempatan kita kali ini nanti kita akan pelajari fokus di soprano atau recorder sopran. Mengapa kok disebut recorder sopran? Karena wilayah suaranya persis sama dengan wilayah suara manusia, yaitu C1 sampai A2 di soprano itu atau recorder sopran. Kita lanjut. Bagian-bagian recorder. Bagian-bagian recorder itu ada 3. Itu ada bagian kaki. Terdapat 1 lubang ini ya. Kemudian ada di badan. Bagian ini badan. Kemudian ada bagian kepala. Di bagian kepala ada terdiri dari ini untuk tiupan, lubang udara dan pintu udara. Kemudian di bagian badan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7 itu di kaki. Ada 6 lubang. Kemudian di bagian belakang ada 1 lubang yang ke-0 ya. Urutan ini bisa dibalik dari bawah ke atas, tidak ada masalah. Yang penting yang belakang itu 0. Kita meniupnya di bagian kepala ini untuk tempat meniupnya. Kita lanjut. Itu tadi bagian-bagian recorder. Cara memainkannya. Recorder sopran memiliki register suara atau ambitus atau wilayah suara C1 sampai A2. Penjarian dalam recorder sopran adalah kita menggunakan tangan kanan dan kiri. Tangan kiri 0, 1, 2, 3. Tangan kanan 4, mulai telunjuk 4, 5, 6, 7. Jadi yang tangan kiri yang kita gunakan adalah 0, 1, 2, dan 3. Ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Yang tangan kanan yang kita gunakan untuk menutup lubang adalah telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Kita lanjut. Tangga nada C mayor pada recorder. Kok ini C mayor? Karena ini adalah di registernya recorder sopran, nada terendah adalah C kecil, C1, C1 sampai dengan A2. Jadi apakah kemudian recorder ini bisa untuk memainkan tangga nada yang lain? Bisa, tapi memerlukan teknik belajar yang lebih jauh lagi. Kita kesempatan kali ini minimal kita bisa belajar memainkan tangga nada C mayor dari C1, D1, E1, F1, B1, A1, B1, C2, D2, E2, F2, G2, dan A2. Kita lanjut. Tabel penjariannya adalah sebagai berikut. Tadi ini 0 ya, 0 di belakang itu.
belakang badan, jadi yang ditutup ini. Kemudian dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Ketika untuk memainkan nada C1, kalau di tabel ini dengan T keterangannya itu ditutup rapat, B besar ditutup kuning dibuka lebar, B kecil dibuka sedikit. Ini adalah posisi 0, ini 7 paling ujung ya, paling ujung. Ditutup semuanya. Tangannya ditutup semuanya. Kemudian di nada D itu di kelingking bagian kanan, tangan kanan dibuka. Yang lain ditutup. Kemudian di E1 di kelingking kanan dan jari manis kanan dibuka, lainnya ditutup rapat. Kemudian F, tangan kanan jari kelingking, jari manis dan jari tengah dibuka, lainnya ditutup rapat. Begitu dan seterusnya, seperti tabel berikut ini diurutkan buka satu-satu. Perhatikan ketika sampai di C2 ada perbedaan sedikit. Ternyata di lubang ini, perhatikan, dibukanya tangan kanan, kelingking, jari manis, kemudian jari tengah, telunjuk dibuka, ini dibuka semua. Kemudian lubang kedua dan lubang 0 itu ditutup untuk menghasilkan nada C2. Berikutnya penjariannya ini sama ketika ini di D, ya, di D, tapi yang dibuka hanya satu, lubang satu ini dibuka, lainnya ditutup. Lanjut, tinggal baca seperti ini. Kemudian di sini nada E ternyata sama dengan nada E di sini, dibuka 2, betul, dibuka 2, lainnya ditutup, tetapi lubang yang ke-0 dibuka secukupnya, dibuka kecil saja, tiupnya agak kencang, tapi tidak kencang juga banget juga tidak. Begitu F sama dengan posisi F, hanya di lubang 0 dibuka sedikit. G2 sama dengan G1, hanya di lubang 0 dibuka sedikit. A sama dengan A1 untuk A2-nya, hanya di sini dibuka sedikit itu. Kemudian bermain recorder sopran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memainkan recorder, yaitu ada beberapa hal. 1, tangan kiri memegang seling di bagian atas dengan posisi jari ibu jari menutup lubang 0, jari telunjuk menutup lubang 1, jari tengah menutup lubang 2, jari manis menutup lubang 3. Tangan kanan memegang recorder di bagian bawah dengan posisi jari telunjuk menutup lubang 4, kemudian jari tengah menutup lubang 5, kemudian jari manis menutup lubang ke-6, kelingking menutup lubang ke-7 paling bawah. Lanjut. Untuk menghasilkan nada tinggi, lubang oktav yang ditutup dengan ibu jari tangan kiri yang atas ya, dibuka setengah hingga 3/4. Ini secukupnya, tidak sama dengan ya, relatif, karena jari seseorang juga beda. Kepala tegak dan bahu wajar tidak tegang. Dada membusung dan kedua belah siku terangkat sehingga tidak menyentuh badan. Sumber tiupan diletakkan di atas bibir bagian bawah, bibir bagian atas menyentuh sumber tiupan dengan wajar. Jangan memasukkan
jangan memasukkan bagian kepala recorder sumber tiupan terlalu dalam sehingga menyentuh gigi dan jangan digigit. Pernapasan dan tiupan. Bernafas yang baik seperti kita waktu bernyanyi, yaitu menggunakan pernapasan diafragma. Untuk menghasilkan tiupan yang bagus, ucapkan seperti kata tu. Tiupan harus rata, jangan terlalu kuat meniupnya sehingga memekakkan telinga. Ketika Anda meniupnya terlalu tinggi, terlalu keras, maka suara yang dihasilkan tidak akan bisa tepat. Biasanya nada do, kalau dalam tangan nada C sama dengan do, maka C1 yang tadi ditutup semua adalah yang paling susah dibunyikan. Tiupannya harus lembut. Kemudian bagaimana penalaannya? Penalaan tuning atau penyeteman. Tuning pada recorder itu adalah bisa dilaras sesuai dengan nada bila terdengar falas. Jadi ketika tidak falas ya tidak usah. Tetapi biasanya naik turunnya nada tidak sampai setengah nada. Untuk melarasnya, recorder bisa dengan menarik bagian kepala. Bagian kepala tadi kan dibagi 3 ya, bisa dilepas itu. Bagian kepala sendiri, badan sendiri, ekor sendiri. Atau ekor dari recorder dengan menyamakan bunyi pada stem fluid ataupun keyboard ataupun piano atau garpu tala yang bisa untuk menyetem. Supaya ketika bermain dengan yang lain, recorder itu tidak fals. Sekali lagi ini di stem dilakukan penyelarasan atau penyeteman atau penalaan atau tuning itu jika recorder yang Anda mainkan itu agak falas. Mengapa dikatakan agak? Karena tidak melebihi setengah nada. Kita lanjut. Latihan dasar bermain recorder. Mainkan notasi di bawah ini dengan menggunakan alat musik recorder. Coba kita secara teori, kita ingat bahwa ini do, ya. Do, kalau dengan catatan C sama dengan do. Kita mulai dari C, D, E, F, G, balik lagi F, E, D, C, G, C. Kalau diterjemahkan dalam notasi angka ini akan dan do sama dengan C, maka ini akan do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, do. Kemudian kita lanjut dengan not di atasnya re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, la, re. Begitu. Dalam praktik selanjutnya akan saya tunjukkan. Oke, untuk teori semacam itu kita akan lanjutkan dengan tutorial secara praktik. Harus diikuti dengan sabar, teliti supaya nanti anak-anak bisa memainkannya. Kita ikuti video berikutnya. Oke, kita lanjutkan pada praktiknya bermain recorder. Sebelumnya kita akan pelajari bagian-bagiannya. Recorder itu terdiri dari 3 bagian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini bisa dilepas. Di bagian kepala ada tempat meniup, ini ada lubang udaranya. Kemudian yang kedua yang agak panjang ini adalah bagian badannya, bisa dilepas. Ini ada lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian lubang ke-6 ini ada terbagi 2 untuk nada tengahan. Kemudian di belakangnya ini yang dimaksudkan lubang 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 itu ada di ekornya. Di ekornya juga terdiri dari 2 lubang juga untuk nada tengahan. Cara merangkai biasa, ini yang besar didapatkan sini. Oke. Kemudian ini yang lubang ini jangan sampai kebalik. Cara menyusunnya seperti ini, lubang udara yang sini lurus dengan lubang-lubang di recorder ini. Demikian.
Untuk posisi ekor ini, karena posisi kelingking seseorang itu bisa beda-beda, ini bisa disesuaikan menurut ukuran kelingking masing-masing. Begitu, jadi ini lubang 0 di belakang, ini lubang tempat meniup udara suara kita yang akan kita tiupkan. Kemudian lubang 0, lubang 1 yang nanti dihitung dari atas ya, 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini tadi tentang bagian-bagiannya sudah. Kita akan lanjut sebentar, ini kita lanjut ke teknik yang lain. Sekarang cara memainkannya. Pertama, cara pegang alat ini. Kalau kita tangan kiri, yang kita gunakan adalah telunjuk, itu kita gunakan untuk menutup lubang 0 di bawah fungsinya. Dan jari telunjuk, ini tadi ibu jari, ini telunjuk kita gunakan untuk menutup dan membuka lubang 1, jari manisnya untuk lubang 2, jari tengah, kemudian jari manis untuk lubang 3. Ini untuk tangan kiri. Kemudian untuk tangan kanan, untuk menutup lubang 4, ini telunjuk, ibu jari hanya digunakan untuk penyangga di bawah. Ini lubang 4, 5, 6, dan 7. Kembali kalau ini dirasa tidak kelingkingnya terlalu jauh, ini bisa disesuaikan diputar ke lebih jauh atau lebih dekat sesuai ukuran jari kita masing-masing. Jadi cara pegangnya seperti ini, tangan kiri di atas, betul seperti ini, kemudian diurutkan. Ini cara menutupnya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini, tapi ditidurkan. Jadi pas jari-jari sini tidak di ujung jari yang kita gunakan untuk menutup, tapi pas bagian sini. Begitu, jadi tutup. Ini demikian cara pegangnya. Kemudian posisi badan ini kita agak tegak ya. Kemudian sudut ini ya, bisa dilihat, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Jangan terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi cukup kira-kira 45 derajat. Kemudian kita tempelkan ini ke bibir bawah. Kemudian yang atas kita tutupkan saja, santai, tidak tegang. Oke, kita lanjut. Ini teknik wilayah suaranya, cara memainkannya seperti saya katakan bahwa recorder sopran ini memiliki wilayah suara atau ambitus dari C1 sampai A2, sama persis dengan wanita dewasa yang bersuara tinggi sopran, maka ini dikatakan sebagai recorder sopran, yaitu C1 ada paling rendah, ini nantinya agak sulit, kemudian nada tertingginya ada di A2. Ketika membuat lagu atau memilih lagu yang akan dimainkan, jika menggunakan nada C, tangga nada C, maka jangan sampai ada nada Si tinggi, jangan sampai ada nada Si rendah, karena wilayah suaranya hanya Do sampai La tinggi untuk C sama dengan Do. Sekali lagi, ini defaultnya jika saya tutup semua, maka ini akan menghasilkan nada Do. Kemudian kalau dibuka satu itu Re, kemudian Mi, Fa, Sol, La, Si. Nah ini, kemudian untuk yang Do berikutnya itu agak sulit, karena yang ditutup itu lubang 0 ditutup, dan lubang 2 juga ditutup, ini untuk C2. Berikutnya untuk D2 seperti ini, lubang 2 ditutup tetapi lubang 0 dibuka. Ini untuk yang D2. Berikutnya untuk nada E2 dan seterusnya bagaimana? Nada E2 dan seterusnya itu sama dengan yang satu, E1 tadi seperti ini. Kemudian maka untuk nada E2 nya itu yang belakang dibuka sedikit, secukupnya, tidak lebar, ini nanti beda suaranya, ini secukupnya sampai menghasilkan nada E2.
F2 bagaimana? Di bawah di 0 ini tetap di posisi yang tadi, bukanya secukupnya. Ini tinggal buka terus, ini berarti tadi ini betul E, F, G, A. Wilayah suaranya hanya sampai di situ. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Oke, saya praktekkan. Cara meniupnya jangan terlalu kenceng, karena kalau terlalu kenceng atau terlalu kuat maka suaranya akan melengking. Contoh, ketika ini yang biasa terjadi kesalahan seperti ini. Ini harusnya nada C itu bersuara seperti ini. Tutup semua ya. Lubang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditutup rapat semua. Tiup dengan pelan saja, maka suaranya mestinya hasilnya harus seperti ini. Kalau Anda salah, ini berarti Anda menutupnya kurang rapat. Ini terlalu kencang, maka nada yang paling pas mestinya harusnya berbunyi seperti ini. Ini paling yang nada yang pas. Kalau ketika Anda meniup terlalu kuat, tidak enak didengarkan. Kalau kemudian lubangnya salah beberapa kurang rapat nutupnya, seperti nada C tapi tidak flat di nada C1. Tadi yang benar harusnya suaranya adalah seperti ini. Ketika dibuka 1, maka nada di atasnya yang timbul adalah nada D1. Tadinya tetap sama, ditutup rapat, yang dibuka cuma kelingking. Ini D1. Kemudian E1-nya buka lagi. Nah, yang digunakan lubang 6 dan 7 kita tutup, kita buka, sehingga yang lain ditutup. Ini nada E1. Oke, saya mainkan sampai ke C ya. Ini E, F, ini G, ini A, ini B, ini C2. Ini tadi saya mainkan dari C1 sampai C2. Dibuka urut C, D, E, F, G, A, B, C. C-nya 2, itu lubang 2 dibuka, dan lubang 0 juga, lubang 2 ditutup, lubang 0 juga ditutup. Untuk nada berikutnya yang tinggi tadi seperti apa? Mulai dari D2 semua lubang atas kecuali lubang nomor 2 dibuka. Ini untuk nada D2. Kemudian belakang yang 0 juga dibuka. Sehingga nadanya seperti ini. Tadi kalau ini adalah C, saya buka yang belakang, menghasilkan nada D. Untuk menghasilkan nada E, tadi persis sama seperti E1. Lubang 6 dan 7 kita buka, telunjuk jari tengah tangan kanan kita tutup. Kemudian yang belakang dibuka sedikit, yang yang lubang ke 0 dibuka sedikit. Sehingga ketika tadi D, kemudian E-nya, E persis sama E1, belakang buka dikit. F-nya bagaimana? Sama persis, tambahkan bukanya. G sama. A-nya 2. Apakah masih bisa naik lagi? Tidak, karena tadi wilayah suaranya ini hanya bisa sampai A. Apakah coba kita mainkan kalau buka lagi? Ini A. Nah, tidak bisa. Sehingga wilayah nada recorded sopran ini dari C1 sampai A2. Persis sama dengan wilayah sopran pada wanita dewasa. Oke, kita akan lanjut ke latihan dasar yang paling awal. Oke, kita lanjut teknik dasar awal. Kita akan tidak langsung berlatih dari do bawah sampai do tinggi. Teknik mudahnya kita dari do sampai sol dulu, kemudian balik turun ya. Ini
dari C D E F G sorry C D E F G, turun F E D C, balik ke G, balik ke C lagi. Contoh. Oke, sekali lagi. Kemudian yang berikutnya bagaimana? Naik. Tadi do sampai sol, sekarang re sampai la. Kemudian silahkan lanjut yang lainnya. Nih. Kemudian kalau untuk tugasnya nanti minimal anak saya wajibkan untuk bisa yang paling mudah dibuka urut satu-satu. Sampai sini turun. Demikian tutorial memainkan recorder sopran yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas nanti saya kirim lewat WA. Tugasnya apa, memainkan lagu apa, kemudian link presensi juga saya kirimkan lewat WA grup kelas. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat berlatih.